meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini ya. Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, alhamdulillah ini kita berdoa. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Saya. Baik, kepada Emi dulu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah saya berdoa ya. Anak-anak sebelumnya anak-anak di sini sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Baik, kalau belum Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi konseling kelompok itu ya ialah dinamika konseling yang dimana kita akan yang dimana ada itu Yang dimana kita akan membahas topik. Langsung membahas dong. membahas yang dimana kita membahas sebuah topik yang dimana kita akan berdiskusi nanti, bertukar pendapat nanti ya. Ibu. Sampai sini sudah bisa dipahami? Paham. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita akan menyepakati waktu kurang lebih 45 menit. Sepakat, Ibu. Baik, jika sudah sepakat, tapi sebelumnya yang di sini di sini anak-anak sudah saling kenal? Belum. Baik, jika belum saling kenal, baik kita perkenalan dulu ya, dimulai dari Ibu dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama Ibu Windayanti, jadi anak-anak bisa panggil Ibu Winda ya. Ya, Ibu. Baik, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, saya Irza, saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Isma dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Munira dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Hidayah Nazim dan saya dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Riani, saya dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Nayani, saya dari kelas 11. Baik, sudah saling kenal ya teman-teman tadi kan. Baik, karena ini siang hari, alhamdulillah kita sedikit dulu ya. Iya, Ibu. Oke, jadi sedikit yang kita nanti. Jadi sedikitnya ketika Ibu bilang ada kata ibu, itu ketika ada kata ibu dalam kalimat, jadi anak-anak itu akan melakukan apa yang diperintahkan. Tapi ketika ada kata ibu, jangan dilakukan. Iya, Pak. Oke, kita coba dulu ya. Ya, Ibu. Kata ibu berdiri. Berdiri. Kata ibu duduk. Berdiri. Kata ibu pegang telinga. Pegang mata. Irja dan Rizka ya, kurang fokus ya teman-teman ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut, jadi Ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi tujuan Ibu mengumpulkan anak-anak di sini, kita akan mendiskusikan, membahas tentang topik cara mengendalikan emosi. Anak-anak tahu kan apa itu emosi? Tahu. Nah, anak-anak tahu, kan sudah tahu. Siapa yang tahu apa itu emosi? Pengertian dari emosi? Saya. Oke, dipersilakan. Emosi itu perasaannya yang kita rasakan, baik itu senang, sedih, marah, seperti itu. Baik, masih ada yang lain? Tidak ada Ibu, satu jawabannya. Oke, baik. Jadi apa yang dia bilang, Rizka sudah betul. Jadi emosi itu ialah dorongan dari diri yang bisa menggambarkan suasana hati kita. Nah, suasana hati yang dimaksud ini seperti ketika lagi marah, kita akan langsung mengeluarkan emosi gitu. Nah, ketika sedih, kita tuh akan suasana hati kita tuh lagi sedih, jadi orang-orang yang sekitar kita itu akan melihat kita menangis, begitu dan sebagainya ya. Nah, sampai sini anak-anak sudah paham kan apa itu emosi? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya itu kita anak-anak tahu apa saja jenis-jenis emosi, jenis-jenisnya. Saya. Oke,
yang dibilang Hilda bahwa emosi itu kalau bagian jenis itu ada emosi bahagia, sedih, menangis, kecewa, itu sudah bagian dari emosi itu. Kan dari emosi negatif dan emosi positif. Saya, kalau yang negatif itu orang kayak dilampiaskan ke orang-orang. Kalau menurutku yang positif itu yang hanya dipendam saja. Ya, seperti itu. Masih ada yang lain? Saya Ya kepada Hilda. saya mau bilang yang emosi positif itu seperti bahagia, senyum, ceria. Yang kepada Lina. Kalau saya menurutku yang negatifnya itu kayak marah, bisa ya marah, sama emosi. Anak-anak, oke baik, yang anak-anak sampaikan tadi itu sudah betul semua. Jadi jenis emosi itu ada tuh emosi dengan perasaan. Jadi emosi perasaan itu misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk dan sebagainya. Ditambah ya, itu emosi ini muncul seperti kita itu berada di tempat yang dingin gitu, yang kan perasaan ini ya. Jadi sudah paham? Oke. Nah, anak-anak tahu cara mengendalikan emosi? Siapa? Oke, siapa dulu yang mau sedikit menjelaskan cara dia mengendalikan emosinya? Saya Baik. biasa kalau saya mengendalikan emosi itu saya kayak yang diperbaiki saya kayak menyendiri dulu, terus kayak saya juga kayak menyesuaikan dengan lingkungan yang tempat saya. Lalu kalau saya kayak tiba-tiba kayak emosi, saya perhatikan dulu orang sekitar, apakah orang itu kayak gampang tersinggung atau tidak gitu. Baik, masih ada yang lain? Saya Oke. saya kalau emosi cara mengendalikannya saya diam saja. Baik. Saya Oke. kalau mengendalikan emosi itu saya sadar diri. Misalnya saya berlarut dalam kebahagiaan, ketawa-ketawa, saya akan menyadari diriku lagi. Jangan ketawa terus, nanti menangis nanti. Begitu juga kalau saya sedih. Baik. Masih ada yang lain? Saya menyendiri dulu, terus saya biasa ke tempat-tempat yang saya senang, biasa tetap kita sama musik. Oke, baik. Yang anak-anak sampaikan tadi itu sudah betul semua cara-cara Ananda mengendalikan emosi itu sudah betul dan sudah tepat. Ada yang di sini yang kayak gampang terpancing emosi saya. Oke. Saya gampang terpancing emosi kalau kayak saya ada di situasi yang kayak apa ya, seperti sekarang ini mungkin terasa membosankan, jadi kayak saya itu tidak senang ada di posisi seperti itu, makanya saya langsung emosi, saya langsung marah, dan cara itu kayak kalau tidak saya luapkan saya berdiam. Masih ada yang lain? Saya Oke, kepada Muni. Oke. Emosi saya juga mau terpancing kalau PDS, apalagi hari pertama itu kayak biar mendengar orang bicara saya kayak suka. Kalau kamu di samping itu kalau terlalu banyak bicara itu atau kayak yang menurut itu tidak aneh itu tapi terlalu itu sih gampang sekali terkena emosi konsentrasi. Oke, kepada Hilda. apa tadi? Kalau mengendalikan Bukan. Yang emosi. gampang emosi. Kalau saya gampang terpancing emosi itu karena soalnya memutar. Kalau saya tidak suka, saya biasa, tapi emosi itu bukan bentuk amarah, emosi itu bentuk sedih. Biasa kalau saya tidak mau, saya sedih. Ayo, baik kepada Aul. Kalau saya gampang juga emosi, tapi tergantung orang yang saya hadapi dulu. Kalau saya tidak terlalu dekat sama orang tersebut, itu saya tidak terlalu meluapkan emosi ke orang itu, karena kayak bagaimana saja kesannya kalau misalkan dia belum tahu saya, tapi saya sudah emosi duluan. Jadi saya kalau emosi itu tergantung siapa yang saya hadapi dulu. Oke, masih ada? Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah
positif kan tadi Negatif. sekarang emosi positif lagi. Nah, anak-anak kan tadi sudah bilang bagian emosi negatif. Nah, kalau bagian emosi yang positif apa saja? Saya Ibu, biasanya saya kalau bahagia sekali ketawa terus dengan temanku. Yang masih ada? Saya biasa kalau bahagia sekali, saya bisa bahagia sekali sama nanti ada sedihnya. Masih ada lagi yang mau senang lagi atau apa? Iya, masih ada lagi teman-teman. Ya, Sudah jadi Ibu. Sudah Ibu. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau ya menceritakan sedikit emosi bagian yang positifnya. Iya Ibu. Tadi kan bagian emosi negatif kan ada banyak itu yang cerita ini sampai sebuah ya. Dan saya mau tanya bagaimana Anda semua cara mengatasi itu pada saat emosi mungkin kayak mengira tadi di PMS cara mengatasi itu emosi itu bagaimana? Diam. Cara mengatasi itu diam atau kayak saya rasa orang yang saya kisah itu kayak ada di samping kalau saya nggak bicara dari dia saya bisa di samping dan saya di sampingnya karena kalau saya di sampingnya itu kayak emosi terus saya Saya lebih ke saya emosi. Biasa emosi sama orang sama menghindar dulu biasa di balik mukanya bisa ditambah emosi. Masih ada yang lain? menurut saya biasanya saya cara mengatasi emosinya itu biasa tarik nafas dulu, terus saya menghindar juga dari orangnya, biasa berdiam sampai saya tenang, habis itu bersama bicara. Masih ada yang lain? Sama. Oke, yang teman-teman katakan tadi itu sudah betul cara mengatasinya. Sudah terjadi. Baik, dari Bu. Iya. Iya, dapat Anda semua tahu apa itu dampak dari kalau kita terlalu emosi? saya Ibu, saya tahu dampaknya itu biasa kayak merugikan orang lain, terus juga kayak tidak bagus untuk diri sendiri. Masih ada? Jadi saya dampaknya itu kita dijauhi teman-teman karena kita itu pasti kalau emosinya terlalu berlebihan kayak orang terus yang menyesuaikan moodnya kita, bukan seperti itu. Bu, kalau masih yang mau bilang bahagia Bu, kalau misalnya dampak dari situ terlalu senang, terlalu ketawa-ketawa, nanti dampak itu ujung-ujungnya gitu. Masih ada? Cukup Ibu. Ya, itu baik, itulah tadi yang teman-teman bilang tadi dampak dari emosi itu ada tadi beberapa kayak temannya kita menghindar jadi sedikit ke teman, baru apa kita sudah bilang itu tadi Iya. Iya, menghindar. jadi sedikit pertemanan ya. Iya. Nah, saya rasa waktunya kita sudah mau habis, jadi sebelum waktunya kita habis mungkin ada kesan dan pesannya. Ada. Dimulai dari sebelah kiri saya. Jadi pesan saya bisa tahu macam-macam emosi itu apa, jenis-jenisnya juga
kegiatan kita hari ini, karena tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Nah, kita akhir juga yang berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebagai penutupnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih sama teman-teman yang sudah mau mencurahkan pendapat, mau memberi saran kepada teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video